Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Pembahasan berikutnya masih di bab mengusap dua khuf adalah perkara yang berkaitan dengan disyaratkannya mengenakan khuf dalam keadaan telah bersuci. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan terdahulu. Hadis pelengkapnya. Naqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rakhasa lil musafir thalathata ayyamin wa layaliyahunna walil muqimi yawman wa laylah. Bahwasannya Nabi SAW memberikan keringanan, rukhsah, bagi musafir 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang mukim sehari semalam. Idza tatahhara falabisa khuffaihi. Apabila seseorang telah berwudu, telah bersuci, lalu dia memakai 2 khufnya. Ayyamsaha alaihima, yaitu keringanan mengusap 2 khufnya. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi setiap orang yang berwudu kemudian memakai kedua khufnya, yaitu dibolehkan untuk mengusap kedua khufnya. Akhrajahu ad-Daruqutni, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ini fikul hadisnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya, disyaratkannya, ini penguat, disyaratkannya kapan seseorang itu dibolehkan mengusap 2 khuf ya ketika berwudu. Itu memasukkannya dalam keadaan telah bersuci. Ucapan penulis wa an Abi Bakrah, dan dari Abu Bakrah. Adapun Abu Bakrah, nama beliau adalah yang masyhur ini Nufai ibnul Harith Ats-Tsaqafi. Nufai ibnul Harith Ats-Tsaqafi. Sebagian pendapat mengatakan beliau adalah Nufai ibnu Masruh. Tapi pendapat yang masyhur nama beliau adalah Nufai ibnul Harith Ats-Tsaqafi. Dari Bani Tsaqifah. Beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Bakrah. Maka nanti ada riwayat-riwayat yang datang dari Abu Bakrah. Di antaranya apa riwayat yang masyhur dari Abu Bakrah? Riwayat tentang masbuk. Dari riwayat Abu Bakrah ini khilaf para ulama. Kapan seseorang yang menjadi makmum itu dianggap telah mendapatkan 1 rakaat? Ini berdasarkan riwayat Abi Bakrah. Nanti ada khilaf. Khilaf bukan pada kesahihan atau kedhaifan hadisnya. Disepakati hadisnya sahih, cara memahaminya. Karena ketika Abu Bakrah masuk ke dalam masjid, orang-orang sedang sholat. Kemudian Nabi SAW pas dalam posisi apa? Ruku. Beliau belum sampai barisan, belum sampai shaf, itu ruku di tengah barisan, kemudian masuk pelan-pelan ke dalam shaf. Kemudian setelah selesai, ditanyakan, siapa tadi yang melakukan hal tersebut? Maka dijawab Abu
Baqarah. Maka Nabi mengatakan, zadakallahu hirsa. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu, semangat untuk beribadah, semangat untuk mengejar jamaah. Kemudian di ujungnya wala tu'id atau wala ta'ud. Tapi jangan diulangi lagi. Itu. Jangan seperti itu lagi. Nah, dari pernyataan Nabi SAW, jangan ulangi lagi, ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, berarti seseorang yang ketinggalan masbuk itu dihitung mendapatkan 1 rakaat apabila mendapatkan ruku bersama imam. Di antaranya adalah Abu Bakrah tadi. Seandainya tidak mendapatkan rakaat, pasti Nabi mengatakan, ulang lagi sholatnya, kurang 1 rakaat. Tadi dianggap belum mendapatkan 1 rakaat, minimal tambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Kalau misalkan itu tadi dianggap tidak mendapatkan rakaat. Nabi menyuruh mengulangi, Nabi mengatakan jangan mengulangi, maksudnya jangan mengulangi seperti itu. Ruku di tengah di masjid sebelum masuk ke dalam barisan, itu yang dilarang. Jangan seperti itu lagi. Atau yang kedua, pendapat yang kedua, seseorang tidak dianggap mendapati 1 rakaat kecuali dia sempat membaca surat Al-Fatihah, seperti itu, atau sempat mendapatkan berdiri bersama imam. Ini pendapat yang kedua. Berdasarkan riwayat ini juga, kan Nabi mengatakan jangan ulangi. Lain kali nggak sah, maksudnya kayak gitu. Ya, karena kamu sekarang masih jahil, ya otomatis masih sah. Lain kali jangan seperti ini. Sebagaimana orang yang ngomong dalam sholat, sah nggak sholatnya? Kalau tahu ilmunya. Ngomong selain bacaan zikir, selain Al-Quran, kan sholatnya nggak sah. Mengucapkan ucapan manusia. Tapi apakah Nabi menyuruh mengulangi sholatnya Muawiyah ibnul Hakam ketika dia berbicara di dalam sholatnya? Tentu tidak. Kalau lain kali seperti itu, sholatnya nggak sah. Maksudnya jangan ulangi lagi. Kalau lain kali seperti itu, berarti sholatnya nggak sah. Ini dalilnya sama, cara memahaminya berbeda. Tapi jumhur ulama berpendapat mendapati 1 rakaat apabila sempat ruku bersama imam. Adapun hadis yang bunyinya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, itu adalah apabila memang dia sempat membacanya bersama imam, bukan dalam kondisi khusus. Kondisi imam telah ruku. Kan nggak mungkin ada kesempatan ketika ruku. Maka yang berpendapat harus membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik berpendapat sir ataupun imamnya jahar, harus membaca di belakang imam, di antara Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka pendapat tersebut ketika dalam kondisi khusus, maka gugur baca Al-Fatihahnya. Padahal Imam Asy-Syafi'i menyatakan apa? Sir ataupun jahar, makmum itu wajib membaca di belakang imam. Tapi kondisi khusus, dalam kondisi ruku, mendapatkan imam sedang ruku, maka ruku bersama imam telah mencukupi dari membaca surat Al-Fatihah. Ini salah satu hadis yang masyhur dari Abu Bakrah, ya. Dan ada beberapa riwayat yang lain, termasuk banyak riwayat beliau. Termasuk banyak riwayat dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Bakrah. Jadi riwayatnya ketika di dalam kitab-kitab hadis masyhur dengan kunyahnya. Nah, beliau ketika itu, sebelumnya beliau adalah seorang budak, ya, budaknya orang-orang kafir di Taif. Ketika Nabi SAW melakukan pengepungan di benteng Taif, itu ada seorang laki-laki yang keluar dari pengepungan. Dia memanjat tembok benteng tersebut dengan menggunakan tali sumur. Tali sumur dalam bahasa Arab adalah bakroh, ya. Memanjat dengan tali sumur. Kemudian dia bersegera mendatangi Nabi SAW, ya. Kemudian Nabi SAW memerdekakannya, ya, dimerdekakan oleh Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan, ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maula. Karena orang-orang kafir ketika itu mengatakan kepada Nabi SAW agar
mereka mengembalikan Abu Bakrah kepada orang-orang kafir tersebut. Nabi mengatakan tidak, karena dia telah dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya telah memerdekakan Abu Bakrah. Ya, jadi Bakrah adalah tali sumur, gitu, tali yang diikatkan di sumur untuk mengambil air. Itu namanya Bakrah. Digunakan untuk memanjat tembok ketika terjadi pengepungan di Taif. Dan beliau termasuk di antara kalangan sahabat yang terkemuka, ya. Beliau ya melahirkan, maksudnya istri beliau melahirkan banyak anak, ya, dan meriwayatkan hadis dari beliau. Anak-anaknya banyak meriwayatkan hadis dari Abu Bakrah. Dan ini banyak riwayatnya tersebar di kitab-kitab hadis, ya. Dan beliau adalah orang yang sangat bagus di dalam beribadah. Sangat bagus di dalam beribadah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Abdul Bar, ya, di dalam kitab beliau Al-Isti'ab. Demikian pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Dan beliau wafat pada tahun 49 Hijriah. 49 Hijriah. Ini menurut satu pendapat. Dalam pendapat yang lainnya, beliau wafat tahun 52 atau 51 Hijriah. Ya, pendapat pertama beliau wafat tahun 49 Hijriah. Pendapat lain beliau wafat tahun 51 Hijriah. Pendapat lain beliau wafat tahun 52 Hijriah. Biasa di dalam masalah wafatnya sebagian sahabat, para ulama berselisih. Kadang selisihnya 3 tahun, kadang ada yang selisih 10 tahun, kadang selisih 1 tahun atau 2 tahun, ya, radhiyallahu anhu. Adapun hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Ibnu Huzaimah. Ya. Ada pembahasan di dalam sanadnya. Sebagian ulama mengatakan sanad hadis ini adalah dhaif, ada kedhaifan di dalamnya. Ya. Tetapi hadis ini kan didukung dengan riwayat yang sharih, yang tegas, yang semisal dengan makna ini. Jadi tidak memudaratkan riwayat dhaif ini, didukung dengan riwayat yang sahih terdahulu. Ya. Makanya Imam At-Tirmidzi kan bertanya kepada Imam Al-Bukhari tentang masalah tauqid, lama waktu. Mana hadis yang paling sahih menurutmu, wahai Syekh, yang berkaitan dengan mengusap waktu, lama waktu mengusap 2 khuf? Maka beliau mengatakan yang paling sahih adalah hadisnya Safwan bin Asal. Kemudian yang kedua, hadis Abi Bakrah. Tapi Hasan bukan karena bukan lidzati, bukan karena zat hadisnya atau riwayatnya, tapi karena sebab yang lainnya. Ya. Artinya apa? Riwayat ini dengan riwayat Safwan bin Asal itu lebih kuat riwayat dari Safwan bin Asal. Tapi kan semisal maknanya, ya. Jadi intinya adalah maknanya adalah sahih. Imam Bukhari mengatakan hasan, tapi hasan bukan istilah yang dipakai di zaman sekarang ini, karena istilah hasan itu nanti mengalami perkembangan makna. Di zaman Imam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari mengatakan hasan, bukan hasan sebagaimana yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi. Karena yang masyhurnya kan hasan itu oleh Imam At-Tirmidzi nanti. Ya, hasan bisa lidzati, zatnya, berarti memang asalnya hasan atau asalnya dhaif, kemudian dikumpulkan jalur-jalurnya, maknanya sahih, maka dikatakan hasan li ghairi, karena sebab yang lainnya, faktor yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW dikatakan di sini rakhasa, memberikan rukhsah, keringanan. Jadi nanti ada rukhsah, ada azimah, itu dalam masalah hukum. Ya. Kalau rukhsah itu adalah suatu hukum yang tetap, tetapi menyelisihi hukum asalnya. Itu rukhsah. Karena dalam rangka meringankan atau memudahkan, karena faktor yang kuat yang menyebabkan adanya hukum tersebut bertentangan dengan hukum asalnya, itu namanya rukhsah. Contohnya apa? Ya ini contohnya. Yang asalnya harus mencuci, ternyata karena ada faktor yang kuat, maka keluar dari hukum asal, boleh mengusap. Itu namanya rukhsah. Jadi keringanan, ya, keringanan yang dibolehkan. Jadi hukumnya bertentangan dengan hukum asal, itu namanya rukhsah.
seseorang dibolehkan berbuka di bulan puasa ketika dalam perjalanan, itu rukhsah. Kan hukum asalnya orang puasa tidak boleh membatalkan puasanya. Tapi karena ada faktor yang kuat, maka keluar dari hukum asalnya. Ya. Ini namanya adalah rukhsah. Ini panjang pembahasan rukhsah di dalam pembahasan usul fiqh, ya. Ini juga menjadi penguat karena di dalam hadis ini dikatakan idza tatahhara, apabila telah bersuci. Mensyaratkan seorang yang memakainya dalam keadaan telah bersuci secara sempurna, ya. Disyaratkan bagi orang yang ingin mengusap khufnya telah bersuci secara sempurna. Jadi fikul hadisnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan, al-haditsu dalilun ala anna al-masha muaqqatun kama taqaddama fi hadits Ali radhiyallahu anhu. Wa anna syarta dzalika al-lubsi ala taharah. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya mengusap itu ada batasan waktunya, sebagaimana telah berlalu di hadisnya Ali radhiyallahu anhu. Disyaratkan bagi orang yang memakai khuf itu harus dalam keadaan bersuci secara sempurna. Sebagaimana ditunjukkan pula oleh hadis yang lain, yaitu hadisnya Umar bin Al-Khattab dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ya. Ini adalah di antara faidah dari yang bisa diambil dari hadis ini, ya. Satu faidah sudah cukup. Karena berulang, pelengkap saja, ya. Pelengkap saja. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis terakhir di dalam bab ini, bab mengusap khuf. Yaitu yang berkaitan dengan riwayat yang tegas bahwasanya mengusap khuf itu tidak ada batasan waktu. Ini riwayatnya memang tegas. Tetapi apakah sahih riwayatnya? Kan di antara syarat dalil itu dijadikan sebagai dalil yang kuat, kan ada dua. Sharihun, tegas atau jelas. Yang kedua, sahihun. Kalau sharih tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Jelas tapi tidak sahih. Atau yang kedua, sahih tapi tidak sharih hukumnya, juga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Di sini memang sharih, cuma apakah sahih? Maka akan kita lihat nanti. Ya. Wa an Ubay ibni Imarah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan atau beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, amsahu 'alal khuffain?" Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap dua khuf ketika berwudu? Qala na'am. Maka Nabi menjawab, ya, boleh. Qala yauman, apakah boleh mengusap selama satu hari? Qala na'am. Kata Nabi, ya, boleh. Dalam waktu sehari. Qala wa yaumain. Qala wa yaumain, apakah boleh 2 hari? Qala na'am. Nabi menjawab, ya, boleh 2 hari. Qala wa thalathatan, apakah boleh mengusap selama 3 hari? Qala na'am. Nabi mengatakan, ya, boleh kamu mengusap khuf selama 3 hari. Wa ma syi'ta, dan sekehendakmu. Sampai kapanpun engkau suka, engkau masih boleh mengusap 2 khuf. Berarti pertanyaannya apa? Mengusap sehari boleh, mengusap 2 hari boleh, mengusap 3 hari boleh, dan semaumu. Selama engkau memakai khuf, selama kamu suka, maka silahkan kamu mengusap. Tidak ada batasan waktu berarti kan di sini. Ya. Akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Cuma di ujungnya beliau mengatakan laisa bil qawi. Hadis ini tidaklah kuat. Berarti hadis yang dhaif gitu.
Laisa bil qawi, tidak kuat. Bisa ada dua kemungkinan, tidak kuat dari sisi sanadnya, orang-orang yang meriwayatkannya, atau tidak kuat dari sisi redaksinya, kan gitu. Tapi yang jelas Imam Abu Daud mengatakan laisa bil qawi, hadisnya tidak kuat, ya, karena telah berlalu dari hadisnya Anas bin Malik dan hadisnya Umar Ibnu Khattab tidak adanya penetapan waktu, ya. Berlalu tadi hadisnya Umar sama Anas kan tidak ada apa? Penetapan batas waktu. Maka ini mendukung apa? Mendukung hadisnya Umar dan hadisnya Anas. Tetapi kenapa dibawakan oleh Al-Hafidh? Bahkan dijadikan sebagai penutup lagi. Yang nampak bahwasanya Ibnu Hajar membawakan riwayat ini untuk diketahui keadaan hadisnya. Keadaannya itu dhaif. Ya. Riwayat ini dhaif, dibawakan dalam rangka bukan untuk diamalkan, tapi untuk menunjukkan kedhaifan, kelemahan riwayat ini. Ya. Berarti riwayat ini adalah riwayat yang dhaif oleh kebanyakan para ulama ahli hadis. Meskipun pendapat ini adalah pendapat tidak ada batasan waktu, dipilih oleh sebagian ulama yang kita sebutkan tadi. Siapa aja? Masih ingat? Ulama salaf yang berpendapat tidak ada batasan waktu selama tidak junub. Kan. Di antaranya adalah sahabat yang tadi disebutkan, Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Umar, dan lain-lain. Adapun dari kalangan ulama salaf adalah Imam Malik, kemudian Laits bin Sa'ad, dan Imam Al-Auza'i. Ya, Imam Malik berpendapat tidak ada batasan waktu selama tidak junub. Laits bin Sa'ad juga sama. Imam Al-Auza'i juga sama. Dari kalangan tabi'in Al-Hasan Al-Basri, ya. Jadi ini hadisnya hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Adapun Ubay ibni Imarah, yang benar adalah ibni Imarah pakai kasroh. Sebagian dengan dhammah. Sebagian ulama mengatakan namanya Ubay ibni Umarah. Tapi yang banyak dipilih oleh para ulama dengan kasroh. Ya, Ubay ibni Imarah radhiyallahu anhu. Ya, seorang sahabiyun masyhur, sahabat yang masyhur. Beliau termasuk di kalangan digolongkan sebagai penduduk Madinah, ya. Tetapi beliau tinggalnya di Mesir. Kan biasa banyak lahir di Madinah, lama di Madinah, kemudian nanti di akhir hayat berpindah ke daerah yang lainnya. Ada sebagian di Syam, ada di Kufa, ini di Mesir, ya. Dan hadis yang diriwayatkan adalah satu hadis ini yang berkaitan dengan mengusap dua khuf. Sudah satu riwayatnya dhaif lagi. Ya. Ini riwayat yang sampai kepada kita satu hadis ini. Ya, tetapi riwayat yang dhaif. Kemudian Imam Ibnu Hibban, Ubay bin Imarah ini pernah sholat bersama Rasulullah SAW di Masjid Qiblatain. Masjid yang memiliki dua kiblat. Yang awalnya kan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ketika turun ayat maka menghadap ke Baitullah, ya, ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Ya. Ini dikatakan seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Hibban mengatakan illa anni lastu a'tamidu ala isnadi khabarihi. Diriwayatkan bahwasanya beliau kan sholat bersama Rasulullah SAW di masjid dua kiblat, Masjid Qiblatain. Hanya saja aku tidak tidak mengetahui, ya, tentang kesohihan sanadnya. Aku tidak mengetahui kesohihan riwayatnya. Apakah memang benar dia pernah sholat bersama Rasulullah SAW atau di dalam masjid dua kiblat tersebut? Ini kata Imam Ibnu Hibban, ya. Tapi intinya beliau adalah seorang sahabat yang masyhur radhiyallahu anhu. Adapun hadis tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar akhrajahu Abu Daud. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Thaharah. Babnya at-tauqit fil mashi. Penentuan waktu di dalam mengusap khuf, ya. Banyak juga yang menukil riwayat bahwasanya beliau sholat bersama Rasulullah SAW di Masjid Al-Qiblatain. Di antara Yahya bin Ayyub. Kalau Ibnu Hibban mengatakan saya tidak mengetahui kesohihan riwayat tersebut.
Tapi ulama yang lain juga menukil, ya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah, ya. Beliau juga pernah sholat, ya. Rasulullah SAW bahkan sholat di dalam rumahnya. Menghadap dua kiblat. Jadi ketika disyariatkan sholat menghadap Baitul Maqdis, beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Di rumahnya dia. Di rumahnya Ubay bin Imarah. Ketika diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, Rasulullah juga sholat di rumahnya. Jadi diundang ke rumahnya. Ya, menjadi imam di rumahnya. Karena sebagian sahabat seperti itu. Kayak Anas bin Malik. Kemudian siapa lagi? Satu lagi. Yang pandangannya tidak jelas. Siapa namanya? Idban bin Malik. Ya, Idban bin Malik. Yang penuntun dia ke masjid itu tidak disiplin. Maka dia mengundang Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Jadi sebagian sahabat memang ada yang, ya Rasulullah, bisakah engkau sholat di rumah kami? Rasulullah datang ke rumahnya. Ada beberapa sahabat, Anas bin Malik, juga pernah mengundang Rasulullah SAW sholat di rumahnya. Kemudian Idban bin Malik. Kemudian ini, diantaranya. Ya, siapa tadi namanya? Ubay bin Imarah. Bahkan pernah sholat di dua kiblat. Ketika kiblatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ketika diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, juga sholat di rumahnya. Ini beberapa riwayat. Hanya saja tadi Imam Ibnu Hibban, saya tidak mengetahui ya kesahihan sanadnya gitu. Tapi masyhur dari beberapa dari beberapa riwayat dari para ulama yang menukilnya. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, di sini adalah hadis yang dhaif, ya. Imam Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, membawakan hadis ini barangkali untuk diketahui keadaannya. Mengetahui hadis yang dhaif, yang populer, itu penting. Ya, sehingga ketika apabila kita ingin menerangkan kepada seseorang yang mengamalkan dari sini, kita bisa mengetahui. Jadi jangan sampai menyalahkan suatu pendapat tapi kita tidak mengetahui asal usul pendapat tersebut. Jadi main salah saja. Tapi kalau kita mengetahui betul memang, misalkan Imam Malik berpendapat tidak ada batasan waktu dalam mengusap dua khuf. Cuma riwayat yang beliau pakai diantaranya adalah riwayat yang dhaif, riwayat ini. Walaupun ada beberapa riwayat mauquf yang sahih, tetapi ada di dalamnya ketidakjelasan. Kayak tadi riwayat dari siapa yang pertama, Umar dan Anas, Umar bin Khattab dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kan itu memang ada sahih, cuma maknanya redaksinya tidak tegas gitu. Adapun yang tegas memang ada riwayat mauquf. Sama riwayat yang marfu tapi dhaif. Nah, jadi berbilang riwayatnya. Riwayat yang disepakati sahih tidak tegas. Riwayat yang tegas mauquf. Riwayat yang tegas lagi dhaif. Tiga jenis ini kan. Riwayat yang disepakati sahihnya tidak tegas, sahih tapi tidak sharih. Riwayat yang sharih tetapi mauquf, atau riwayat yang sharih tetapi tidak sahih. Jadi syaratnya dua untuk menjadikan dalil itu kuat: sharihun, sahihun, tegas dan sahihnya. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan faedah hadis ini, kalau hadisnya sahih, kalau riwayatnya sahih berarti faedahnya adalah al-haditsu dalilun ala adami tauqitil masyi 'alal khuffain la fi hadarin wala safarin. Hadis ini sebagai dalil tidak ada batasan penentuan waktu mengusap dua khuf, baik ketika hadir, ketika mukim maupun ketika safar. Ya. Seandainya riwayat ini sahih, tentu riwayat ini harus dibawa kepada riwayat yang muqayyad, yang diikat, yaitu dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan penentuan waktu yang telah lalu. Ya. Atau dibawa kepada kemungkinan berikutnya,
yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam keadaan apa? Keadaan darurat, kan seperti itu. Kalau ini sahih, ya. Jadi dibawa ke makna yang muqayyad, yang diikat dengan penentuan waktu, atau dibawa kepada kemungkinan berikutnya, yaitu dalam keadaan darurat baru berlaku hadis ini. Itu kalau sahih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai pembahasan bab al-mas 'alal khuffain, mengusap dua khuf. Ya, marilah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bab yang baru. Babu nawaqidil wudu'i. Bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Sesuatu yang menyebabkan wudu itu dianggap batal atau rusak. Ini namanya nawaqid. Jamak dari naqid. Naqidul wudu, pembatal wudu. Nawaqid, pembatal-pembatal. Jadi pembatalnya banyak di sini, jamak. Ya. Adapun pembatal-pembatal wudu itu ada dua jenis. Ya, pembatal wudu itu ada dua jenis. Yang pertama, yang disepakati perkara tersebut membatalkan wudu. Ya. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan kalau hal tersebut adalah sebagai pembatal wudu. Ini yang pertama, yaitu yang ditunjukkan oleh nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis yang diperselisihkan. Berarti dibangun di apa? Dibangun di atas ijtihad para ahli ilmu. Sebagian ulama berpendapat berdasarkan ijtihadnya ini pembatal wudu. Sebagian lain berpendapat ini tidak membatalkan wudu. Ini berarti ijtihad. Ya. Jadi ada yang disepakati sebagai pembatal wudu yang pertama, yang kedua yang diperselisihkan berdasarkan ijtihad para ulama. Ya. Insya Allah akan jelas apabila kita masuk ke pada pembahasan hadis-hadisnya. Ya, bab nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Ya, setelah membawakan bab wudu, kemudian membawakan bab mengusap dua khuf sebagai ikutan pembahasan wudu, kemudian disambung dengan bab pembatal wudu. Ya. Marilah kita masuk ke dalam hadis pertama di dalam bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, jadi beliau masih hidup, itu terbiasa mereka para sahabat menunggu untuk ikut melakukan sholat isya sampai-sampai mereka mengantuk, ya. Dikatakan di sini apa? Takhfiqu ru'usuhum. Jadi kepalanya apa ini di sini? Sampai gini gimana ya? Menggerak-gerakkan kepalanya karena ngantuk itu sampai biasa kalau orang ngantuk kan seperti itu. Apa namanya? Mengangguk-anggukan. Gimana sih, Bu? Hah? Jadi orang ngantuk, dia duduk. Kepalanya sampai gini, klek-klek ini. Itu bahasa Indonesia apa enaknya itu? Hah?
Coba di terjemahan itu apa bunyinya? Sampai kepalanya gimana? Hah? Masih mengangguk-angguk. Ya, ya kepalanya seperti itu pokoknya. Jadi bisa digambarkan dengan perbuatan bahasa Indonesia apa yang bagus? Kayak gini-gini apa sih? Jadi dia ngantuk gitu kan, duduk para sahabat nunggu sholat isya. Rasulullah belum datang ke masjid. Para sahabat itu duduk sambil kayak gini. Sampai mengangguk-angguk gitu ya bahasanya, gampangnya. Ya gitu seperti itu maksudnya. Ya mengangguk-angguk berarti kan? Ya sampai kepala mereka miring aja gitu, biar mudah ya. Intinya miring karena ngantuk gitu. Ya, jadi para sahabat itu menunggu Rasulullah SAW itu di zaman Nabi, Nabi masih hidup. Kan kadang Nabi SAW mengakhirkan waktu sholat Isya, ya. Kadang ya apa namanya memajukan waktu sholat Isya. Maksud memajukan bukan berarti belum masuk Isya, mempercepat gitu maksudnya. Ketika Nabi SAW melihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau segera melakukan sholat Isya. Ketika melihat masih sepi nih, maka Nabi menunggu. Dan ini sebagian sahabat itu tuh menunggu kapan diadakan sholat Isya sampai terkantuk-kantuk, sampai kepalanya miring gini, ngantuk seperti itu. Berarti kan tertidur, walaupun dalam keadaan duduk gitu kan. Kemudian dikatakan summa yusalluna wa la yatawaddauna. Mereka langsung sholat, begitu bangun Rasulullah datang, mereka sholat tanpa wudhu, ya. Mereka sholat tanpa wudhu, duduk terkantuk-kantuk sampai kepalanya mengangguk-angguk seperti ini, miring kepalanya. Kemudian begitu Rasulullah datang, dibangunkan, langsung ikut sholat tanpa berwudhu. Ya memang tidurnya dalam kondisi sedang duduk, ya. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini adalah riwayat Imam Abu Dawud. Wa shahahu ad-Daruqutni. Disahihkan oleh Imam ad-Daruqutni. Wa aslu fi Muslim. Tapi asal hadisnya ada di riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah ya terjemahan hadis secara globalnya. Para sahabat Rasulullah di zaman beliau itu terbiasa menunggu akan diadakan sholat Isya. Sampai sebagian mereka kepalanya sampai miring karena disebabkan ngantuk. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Ya ini kurang lebih maknanya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Thaharah. Babnya adalah al-wudu minan naum. Tapi babnya adalah berwudu disebabkan karena tidur. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Imam Ad-Daruqutni juga membawakan riwayat ini dalam kitab Sunannya. Ya. Adapun lafaz ini adalah lafaz yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Lafaznya adalah yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud, walaupun Imam Ad-Daruqutni membawakan riwayat juga, tetapi lafaznya tidak seperti ini. Kenapa? Karena di dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni tidak ada tambahan. Kan tadi dikatakan para sahabat Nabi SAW di zaman beliau. Nah ini kan berarti Nabi masih hidup di zaman beliau. Ini di riwayat Daruqutni enggak, hanya dikatakan para sahabat. Para sahabat menunggu sholat Isya seperti itu. Ya. Adapun di dalam riwayat Abu Daud ala ahdihi, pada masa beliau. Ada tambahan. Bahkan ada riwayat yang lebih tegas dari Qatadah. Kunna ala ahdi Rasulillah SAW. Kami di zaman Nabi. Nah, berarti Nabi SAW masih hidup. Dan riwayat yang menyatakan kami, yaitu di zaman Nabi SAW, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian riwayat yang lain dari Anas juga dikatakan kana ashabu Rasulillah SAW yanamun thumma yakumun fayusallun wa la yatawaddauna ala ahdi Rasulillah SAW. Dahulu para sahabat di zaman Nabi SAW masih hidup, mereka tertidur menunggu waktu sholat, kemudian mereka bangun, kemudian mereka sholat tidak wudhu lagi. Jadi nggak diterangkan tidurnya seperti apa. Ya tertidur, bangun, kemudian sholat, kemudian tidak wudhu. Ini di zaman Nabi SAW. Berarti ketika dikatakan di zaman Nabi SAW masih turun apa? Turun wahyu. Ketika itu keliru, ketika itu membatalkan wudhu, tentu pasti bisa ayat turun untuk membenarkan, untuk misalkan salah dibenarkan, atau Nabi SAW akan membenarkan lewat sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Tadi dikatakan di ujung hadis wa asluhu fi Muslim. Asal hadis ini ada di dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Dari Anas juga
Qatadah mendengar Anas. Sami'tu Anasan yaqul. Aku pernah mendengar Anas berkata, kana ashabu Rasulillah SAW yanamun. Dahulu para sahabat Rasulullah pernah tertidur menunggu solat. Tsumma yusallun. Kemudian mereka solat. Wala yatawadduun. Dan mereka tidak berwudu. Qala, kemudian ada yang bertanya kepada Qatadah, sami'tahu min Anas? Engkau benar mendengar dari Anas? Qala, wallah. Ya, benar demi Allah. Ya, aku mendengarnya dari Anas bin Malik. Ya. Berarti ini menunjukkan apa? Tidur itu bukan pembatal wudu, kan gitu. Menurut riwayat ini, tidur itu bukanlah pembatal wudu. Tapi nanti ada pembahasan lain, madzinatun naqdil wudu. Madzinah, di dalamnya ada dzon, suatu dugaan yang memungkinkan seorang batal disebabkan karena tidur. Tidur yang seperti apa? Nanti ada pembahasannya. Ini riwayat Muslim. Adapun riwayat Tirmidzi juga semisal. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW tertidur, kemudian mereka bangun, kemudian mereka sholat, dan mereka tidak mendahulinya dengan berwudu lagi. Ini hadis hasan sahih kata Imam At-Tirmidzi. Pertanyaannya, ini kan riwayat-riwayat ini ada di Muslim, ada di Tirmidzi. Kenapa Imam Ibnu Hajar memilih lafaz Abu Daud ini? Padahal kan biasanya kalau aturan di dalam membawakan riwayat, ada riwayat di kutubus sita itu diutamakan. 6 kitab itu diutamakan. Misalkan ada riwayat di 20 kitab misalkan. 6 orang penulis kitab hadis itu meriwayatkan, maka didahulukan yang ada di kitab induk tersebut, yang 6 tersebut. Bukhari, Muslim, ya. Kemudian Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu, itu didahulukan sebelum riwayat yang lain. Kalau memang mereka meriwayatkan. Di sini bukan hanya kutubus sitah, bahkan yang paling utama di antara kutubus sitah riwayat Muslim. Kenapa bukan lafaz Muslim yang dibawakan, malah lafaz Abu Daud, kan gitu? Kenapa seperti itu? Tentu Al-Hafidz Ibnu Hajar pasti tahu kaidah seperti ini. Ya, di antara aib membawakan riwayat adalah apabila di Muslim atau di Bukhari Muslim itu ada, tetapi malah membawakan riwayat yang bukan di Bukhari Muslim. Atau di kutubus sitah yang ada malah membawakan riwayat yang bukan di kutubus sitah. Itu kan aib di dalam membawakan riwayat. Tetapi kenapa beliau membawakan riwayat Abu Dawud walaupun di ujungnya wa asluhu fi Muslim? Asal hadisnya ada di dalam riwayat Muslim. Ya. Karena di sini ada tambahan faidah di dalam redaksi yang ada di dalam riwayat Abu Dawud. Kalau di riwayat Muslim, walaupun jelas lebih sahih, kan dikatakan para sahabat tertidur, kemudian sholat, kemudian berwudu. Itu doang. Tertidur, sholat, berwudu. Jadi tidur di sini masih global. Mau tidur model apapun, mau berbaring, mau bagaimanapun, mau duduk, pokoknya tidur. Sedangkan di riwayat Abu Dawud kenapa dibawakan? Karena itu ada tambahan faidah. Dikatakan hatta, ya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya miring, sampai kepalanya mengangguk-angguk. Nah, itu kan ada tambahan, berarti tidurnya di sini bukan sembarang tidur gitu loh. Tidur yang seperti apa yang tidak membatalkan wudu? Maksudnya faedahnya di situ. Ya, seandainya dikatakan riwayat Muslim mereka tertidur, nggak diterangkan tidur yang seperti apa. Berarti asal tidur kemudian bangun nggak usah wudu lagi. Ternyata di sini tidurnya dalam kondisi khusus. Kalau dikatakan kepalanya miring atau mengangguk, berarti nggak mungkin tidur dalam keadaan terlentang kan gitu. Berarti tidur dalam keadaan duduk. Nah, disinilah faedah yang dibawakan oleh Al-Hafidz. Kenapa beliau membawakan riwayat Abu Dawud, bukan riwayat Muslimnya? Berarti menerangkan apa? Menerangkan jenis tidurnya riwayat Abu Dawud ini. Ya, bukan sembarang tidur. Adapun riwayat Muslim seluruh tidur. Ya, tidurnya nggak diterangkan bagaimana keadaannya. Ya. Berarti bukan tidur yang berat. Ya, bukan tidur yang lelap seperti itu. Ya, tidurnya kayak sebagian orang ketika mendengar khutbah Jumat, seperti itu tidurnya. Bahkan terkadang sebagian ada yang mendengkur juga tidur. Iya ada. Walaupun nggak terlalu keras, tapi tetap mendengkur, berarti benar-benar tidur kan. Walaupun kondisi duduk ya. Nah ini, jadi jangan sampai mengkritik Ibnu Hajar. Kenapa bukan riwayat Muslim? Ternyata di riwayat Muslim tidak ada keterangan kepalanya miring, gitu. Jadi beliau bukan nggak tahu undang-undang dalam membawakan hadis, tahu. Kenapa sengaja dipilih riwayat Abu Daud? Karena ada redaksi tambahan yang disitulah ada faidah menjelaskan tentang jenis tidur tertentu.
Itu. Maka dibawakan di dalam bab nawaqidul wudu. Ya. Jadi setiap para ulama meletakkan suatu bab itu pasti telah dipikirkan matang-matang. Ya. Jadi tidak asal menulis suatu bab, pasti telah dipikirkan matang-matang. Kenapa mereka memilih meletakkan bab, kemudian membawakan hadisnya disesuaikan dengan bab tersebut. Ya. Kemudian ucapan Anas bin Malik, ala ahdihi, di zaman beliau. Berarti hukumnya hukum apa di sini? Ini kan nggak menyebutkan Nabi mengatakan A, Nabi mengatakan B, enggak. Ini hanya mengabarkan para sahabat di zaman beliau hidup, kan gitu. Mereka menunggu untuk diadakan sholat isya, menunggu Rasulullah SAW, menunggu Rasulullah melaksanakan sholat isya secara berjamaah sampai kepala mereka sebagian miring. Ini kan pernyataan sahabat. Ini dikaitkan dengan Rasulullah SAW enggak? Dengan sabda beliau enggak? Enggak kan? Hanya mengabarkan di zaman Nabi para sahabat seperti itu. Maka ketika para sahabat mengatakan di zaman Nabi, kami di zaman Nabi, itu menunjukkan hukumnya adalah hukum marfu, ya. Hukumnya hukum marfu. Berarti di sini jelas dibawa kepada kemungkinan Nabi pasti mengetahuinya, ya kan? Atau dibawa ke kemungkinan adanya takrir persetujuan dari Nabi SAW ini sebagai hujjah. Kami di zaman Nabi SAW mengeluarkan sperma ketika berhubungan badan di luar kemaluan, misalnya itu kan. Dan kami ketika itu di zaman Nabi SAW dan wahyu ketika itu masih turun. Ini berarti hukumnya apa? Hukum marfu. Seandainya itu suatu perbuatan yang terlarang, pasti nanti ada ayat yang menjelaskannya atau Nabi SAW menjelaskannya. Jadi ketika para sahabat mengatakan kami di zaman Nabi melakukan A, tidak ada di situ penentangan, tidak ada di situ hadis yang menunjukkan keterangan bahwasanya itu boleh, itu tidak boleh, maka itu sebagai takrir, persetujuan dari Nabi SAW, gitu. Karena seandainya itu keliru, pasti akan diluruskan dengan wahyu, baik Al-Quran maupun dari sabda Nabi SAW. Jadi faedahnya menyebutkan ala ahdihi di zaman beliau untuk menunjukkan hukumnya adalah hukum marfu, diketahui oleh Nabi SAW. Ya. Ini di dalam riwayat ini tadi dikatakan yantadziruna al-isya, menunggu pelaksanaan sholat isya, menunggu pelaksanaan sholat isya. Berarti di sini kan nggak diterangkan isya yang awal atau yang akhir, kan nggak diterangkan. Cuma ada riwayat yang lain, riwayat Imam Ad-Darqutni, ya. Di dalam riwayat Abu Daud bahkan dan Imam Ad-Darqutni ada al-isya al-akhirah, sholat isya yang diakhirkan. Ya. Atau sholat isya yang kedua, kan seperti itu. Jadi sholat isya itu terkadang dimutlakan untuk sholat maghrib dan isya, gitu loh. Sholat isya yang pertama itu sholat maghrib, sholat isya yang kedua ya sholat isya yang kita ketahui, itu istilah. Maka dikatakan al-isya'an, dua isya, yaitu maghrib dan atamah, itu sholat isya yang kita kenal. Di sini al-isya al-akhirah, berarti sholat isya beneran yang jadikan istilah, ya, bukan sholat maghrib, Jadi dua isya, maghrib dan isya. Ada dua Umar, kan gitu. Ini orang Arab biasanya memutlakan. Yang dimaksud di sini adalah sholat isya yang kedua, yang akhir, ya, yang akhir, yaitu bukan sholat maghrib. Adapun berkaitan dengan masalah tidur ini, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tidur.
Apakah tidur membatalkan wudhu atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat, ya. Jadi ada satu masalah di sini. Masalah yang pertama adalah dikatakan halin naum naqidun min nawaqidil wudu. Berupa pertanyaan, apakah tidur itu salah satu pembatal dari pembatal wudu? Nah, maka para ulama berbeda pendapat di dalam permasalahan ini. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim ada 8 pendapat. Ya. Ini masalah yang pertama. Apakah tidur itu termasuk pembatal wudu? Maka kata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ada 8 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudhu bagaimanapun keadaannya. Mau tidur duduk, mau tidur lelap, mau tidur ya setengah ngantuk dan seterusnya. Pokoknya tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang pertama. Ini adalah diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi sahabat yang berpendapat seperti ini adalah diantaranya Abu Musa Al-Asy'ari. Ini dari kalangan sahabat yang memilih pendapat wudhu itu tidak tidur itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Ya. Itu Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang mulia, ahli bahasa Al-Quran yang suaranya bagus, merdu. Kemudian dari kalangan tabi'in yang berpendapat wudu itu tidak tidur itu tidak membatalkan wudu secara mutlak adalah Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib, beliau adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Mijlas, kemudian Humaid Al-A'raj, kemudian Syu'bah. Ini dari kalangan para tabi'in. Di kalangan para salaf sebagian berpendapat seperti ini. Wudu itu tidak membatalkan wudu bagaimanapun keadaannya. Ini adalah yang dihikayatkan dari para alim tersebut. Walaupun nanti hikayat tersebut perlu ditinjau ulang. Ini kan yang membawakan Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menyebutkan 8 pendapat. Ini pendapat yang pertama. Intinya tidur itu tidak membatalkan wudu bagaimanapun keadaan tidurnya, kan gitu. Ini pendapat yang pertama. Kemudian sebagian ulama ketika melihat nukilan pendapat pertama ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, itu membantahnya, ya. Kemudian bukan membantahnya, beliau justru membenarkan, ya. Para ulama ketika melihat pendapat Al-Imam An-Nawawi yang pertama ini, tadi dinukil oleh sebagian sahabat, kemudian para tabi'in, maka sebagian ulama menambahkan, ya, kevalidan riwayat tersebut. Karena Imam Nawawi kan tidak membawakan asarnya secara lengkap, hanya mengatakan pendapat pertama adalah ini tidak membatalkan wudu. Adapun asar riwayat yang datang dari Abu Musa itu telah sabit sahih sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Mundhir ternyata di dalam kitab Al-Awsat. Berarti Al-Awsat lebih dulu daripada Sahih Muslim. Jelas Al-Awsat kitabnya Imam Ibnul Mundhir. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan wa isnadu Ibnul Mundhir sahih. Sanad yang ada di dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnul Mundhir adalah sahih. Wa isnadu Ibni Abi Syaibah dhaif. Adapun sanad yang dibawakan oleh Imam Ibnu Syaibah adalah dhaif, ya. Kemudian ulama yang ikut memilih pendapat ini, mereka berdalil dengan riwayat Muslim, yaitu di dalam bab ini, dalam kitab Bulughul Maram. Yanamuna thumma yusalluna, mereka tidur kemudian salat wala yatawadduun. Kan tidak diterangkan jenis tidurnya sebagaimana riwayat Abu Daud. Pokoknya asal tidur kan. Ini pendapat yang pertama. Jadi pokoknya tidur itu tidak membatalkan wudu. Pendapat yang kedua,
anna naum yanqudul wudu'a bikulli halin. Tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Ini kebalikan dari pendapat tadi. Ya. Tadi bagaimanapun keadaannya, pokoknya nggak batal wudunya. Yang kedua ini kebalikannya. Pokoknya asal tidur, mau tidur duduk, mau tidur apa, kalau disebut sebagai tidur itu membatalkan wudu. Bagaimanapun keadaannya, pokoknya membatalkan wudu. Ini pendapat kedua. Dan ini adalah madhabnya Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in. Kemudian Al-Imam Al-Muzani, murid Al-Imam Syafi'i, berpendapat mengikuti pendapat yang kedua. Pokoknya membatalkan wudu. Ya. Kemudian pendapat dari ulama yang lain, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, ini terkenal, ya, penulis kitab akidah juga. Kemudian ini adalah pendapat dari Ishaq bin Rohawai. Ya. Dan ini adalah satu pendapat yang gharib, yang asing, yang dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i nanti merinci, kan gitu. Ini adalah pendapat kedua. Ya. Kemudian Imam Ibnul Munzir setelah membawakan riwayat yang banyak dalam Al-Awsat, beliau mengatakan wabihi aqul, dan demikianlah aku memilih pendapat tersebut. Aku juga berpendapat seperti ini. Pokoknya tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Ini tadi yang kita bawakan kan riwayat para tabi'in. Adapun riwayat yang semisal dengan ini, kata Imam Ibnul Munzir, juga diriwayatkan dari sebagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wajar kan seperti itu. Beliau menguatkan pendapat ini karena didukung oleh para sahabat kibar. Ya, muksirin lagi kan, Anas, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Memilih pendapat pokoknya asal tidur langsung batal. Kata Ibnu Munzir, aku juga memilih pendapat ini, kata Imam Ibnu Munzir. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat ini juga dikomentari oleh para ulama. Jadi setiap pendapat nanti kita komentarin menurut penjelasan para ulama tentunya, bukan kita yang mengomentari. Ini saya cuma menukil komentarnya. Ya. Kata penulis kitab ya Fathul Alam, Abu Abdillah, mengomentari riwayat yang kedua ini, beliau mengatakan Athar Ibni Abbas isnaduhu dhaifun kama fil Awsat. Ya, fi isnadihi Yazid Ibnu Abi Ziyad Al-Hashimi wa huwa dhaifun. Tetapi asarnya Ibnu Abbas yang menyatakan wudu itu tidur itu membatalkan wudu secara mutlak itu dhaif, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Awsat. Adapun asar dari Abu Hurairah, ya, man istahaqqa nauman faqad wajaba alaihi wudu. Barang siapa yang benar-benar tidur maka wajib wudu. Ini kan asarnya Abu Hurairah, sanadnya sahih, ya. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah. Hanya saja di dalamnya, ya, terdapat kegoncangan sanad. Ini kata penulis kitab Fathul Alam seperti itu. Walaupun asalnya adalah sahih, cuma ada sebagian di dalam sanadnya terdapat kegoncangan seperti itu. Ini mengomentari riwayat yang disandarkan kepada para sahabat. Berarti riwayatnya Ibnu Abbas dhaif, riwayatnya Abu Hurairah sahih, tapi lafaznya barang siapa yang benar-benar tertidur maka wajib bagi dia untuk berwudu. Ini ucapan Abu Hurairah, ya. Adapun riwayat Anas bin Malik itu yang menyatakan harus berwudu itu disahihkan, ya, sebagaimana pernyataan Imam Ibnul Munzir. Berarti bisa, ya, dikatakan dari para sahabat tersebut mereka berpendapat apa? Wudu bagaimanapun, tidur bagaimanapun itu membatalkan wudu, ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan tidur itu membatalkan wudu adalah sebuah riwayat dari Sofwan bin Asal, riwayat tentang mengusap khuf, ya. Bab al-mashu 'alal khufain, ya. Kan dikatakan illa min ghaitin wa baulin wa naumin. Kami dilarang melepas khuf, maksudnya disuruh membiarkan khuf saja di kaki, tidak dilepas. Ya, kecuali apabila janabah. Kami dibolehkan untuk tetap mengusapnya apabila dari buang air besar.
apabila dari buang air kecil, apabila dari tidur. Berarti apa? Buang air besar, buang air kecil, kencing, tidur itu termasuk di antara pembatal-pembatal wudu, kan gitu. Kan disebutkan tadi, ya, agar kami tidak melepas khuf kecuali dari janabah. Akan tetapi diperkenankan untuk mengusapnya apabila batal dari disebabkan karena buang air besar, batal karena kencing, batal karena tidur. Berarti tidur apa di sini? Pembatal wudu, kan gitu. Ini penguatnya maksudnya. Penguat hadisnya. Kemudian riwayat berikutnya yang menunjukkan wudu itu membatalkan wudu lah haula wala quwata billah. Ngomong tidur kenapa jadinya wudu mulu? La haula wala quwata billah. Ini banyak banget salahnya nih. Setiap ngomong tidur ngomongnya wudu gitu. Di antara dalil berikutnya yang menunjukkan tidur itu membatalkan wudu adalah riwayat terdahulu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu qabla an yudkhila fi wudu'ihi. Maka hendaklah dia mencuci tangannya ya terlebih dahulu sebelum memasukkan tangannya ke dalam wudu, ke dalam air yang ada di bejana. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu di mana semalam tangannya bermalam, di mana bermalam tangan tersebut ya ketika dia tidur. Berarti apa di sini? Di sini menunjukkan tidur membatalkan wudu, kan gitu. Karena ketika bangun dari tidur suruh berwudu, kan seperti itu. Ya. Kemudian berdalil pula dengan kias, dikiaskan kepada orang yang pingsan, dikiaskan kepada orang yang gila, kan hilang akalnya. Maksudnya hilang kesadarannya. Orang yang pingsan, kena bius atau semisalnya, itu kan hilang akalnya. Orang yang gila juga hilang akalnya. Itu jelas orang yang pingsan atau hilang akalnya itu batal wudunya. Sebagaimana orang yang tidur juga bukan hilang akalnya, tidak ingat kan ketika tidur apa yang dilakukan. Bahkan ketika membunuh pun dia tidak ingat. Berarti apa? Sama dengan orang yang keadaannya hilang akalnya, membatalkan wudu. Berarti sama-sama tidur pun karena kesadarannya hilang, maka menjadikan dia wudunya batal. Ini adalah di antara dalil-dalil kedua. Ini ada 8 pendapat, baru 2 pendapat ini. Tapi nggak apa-apa, harus dituntaskan biar jelas. Ya. Dari pendapat yang pertama, apa tadi? Ingat? Tidak membatalkan wudu, bagaimanapun keadaan tidurnya. Yang kedua, membatalkan wudu, bagaimanapun keadaan tidurnya. Kebalikan dari pendapat yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, anna katsiran naum yanqudu bi kulli hal wa qaliluhu la yanqudu bi halin. Kalau tidurnya itu tidur lelap, bagaimanapun keadaannya, mau duduk mau terlentang, asal lelap membatalkan wudu. Kalau tidurnya nggak lelap, mau terlentang pun tidak membatalkan wudu. Nah, ini dicermati ini nih. Ini berkaitan dengan lelapnya, bukan posisinya. Ya, yang ketiga ini. Duduk lelap, batal wudunya. Terlentang lelap, batal tidurnya. Duduk tidak lelap, tidak batal wudunya. Tidur tidak lelap, tidak batal wudunya. Jadi bukan posisi. Yang dibahas apanya? Lelap atau enggaknya kan itu. Walaupun sambil berbaring, kalau masih ingat samar-samar, berarti tidak membatalkan wudu. Ini menurut pendapat yang ketiga ini. Ini adalah madhab dari sebagian tabi'in. Itu madhabnya Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Malik bin Anas. Jadi keadaannya, bukan posisinya. Bukan posisi tidurnya, keadaan wudunya, lelap atau enggak. Dan ini juga pendapat gurunya yang lain, Robi'ah. Robi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik. Jadi 2 guru Imam Malik berpendapat disesuaikan dengan keadaannya, lelap atau enggak. Kemudian ini adalah pendapat Imam Al-Auza'i. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Dan sebuah riwayat di dalam madhab Hambali. Nah, dalilnya mana? Ya, menggabungkan dalil-dalil tadi yang kita sebutkan.
dalilnya digabung, tidak ada yang dibuang. Berarti fokusnya adalah lelap atau tidak lelapnya, bukan duduk atau terlentangnya, ya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, apabila seseorang tidur dengan keadaan sebagaimana orang yang sholat, contohnya apa? Sholat kan ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, ada gerakan berdiri, ada gerakan duduk. Maka tidak membatalkan wudhu. Sama saja dalam keadaan sholat atau tidak sholat. Kadang kan ada orang sholat itu tidur, lagi ruku tidur. Benar, saya pernah mendapati orang sujud sampai tidur, kan udah salam masih sujud saja. Ketiduran waktu sholat raweh. Ya, imamnya kepanjangan kan. Begitu sujud udah lelap banget tidurnya. Nah, ini pendapat yang keempat ini, apabila posisi tidurnya sebagaimana salah satu gerakan sholat, posisinya ruku, tidur dalam keadaan ruku. Kalau tidur dalam keadaan berdiri banyak. Saya aja bawa Maryam kadang tidur di motor dalam keadaan berdiri. Berarti berdiri pun bisa tidur gitu loh. Kalau gerakannya sebagaimana gerakan sholat, tidur dalam kondisi ruku, tidur dalam kondisi sujud, tidur dalam kondisi berdiri atau duduk, ini kan gerakan-gerakan sholat. Sama saja meskipun dia tidak sholat, baik dalam sholat maupun tidak sholat, maka itu tidak membatalkan wudhu menurut pendapat ini. Apabila tidurnya dia berbaring atau terlentang, ya, maka tidurnya membatalkan wudhu. Jadi yang dibahas apa di sini? Kaitnya apa? Posisinya. Kalau posisinya sebagaimana posisi gerakan sholat, maka tidak membatalkan wudhu. Baik dalam kondisi sholat beneran ataupun tidak sholat, tapi posisinya sebagaimana posisi sholat. Ya, orang di motor berdiri kan, kayak sholat berarti berdiri. Ya, anak kecil berdiri di kendaraan berdiri, dia tidur, maka tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau posisinya bukan pada posisi gerakan sholat, ini gerakan sholat yang ini ya, bukan yang ruksoh, bukan yang kondisi khusus, kan sholat berbaring juga ada, bukan itu maksudnya. Ini asal gitu kan, gerakan asal, ruku, sujud, duduk itu kan gerakan asal. Kalau selain gerakan sholat, maka membatalkan wudhu. Ini adalah madhab Imam Abu Hanifah dan pendapat madhab Daud al-Zahiri. Dan ini adalah pendapat yang gharib, yang asing, yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ada dua berarti tadi. Berarti bukan pendapat mu'tamad madhab Syafi'i. Ya kalau Imam An-Nawawi yang ngomong kan tenang. Ini kan menukil dari Imam Nawawi. Dua pendapat ini dinisbatkan dari Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi pendapat yang asing di dalam madhab Syafi'i. Tapi ada gitu loh, kata Imam An-Nawawi. Ya, berarti ini pendapat yang keempat. Nah karena masing-masing pendapat itu ada ulama di antara empat madhab. Ya kayak tadi Malik ada di pendapat yang mengatakan dikaitkan dengan apa? Dengan lelap atau tidak lelapnya. Kali ini adalah dikaitkan dengan gerakannya. Kalau menyerupai gerakan sholat, tidak membatalkan wudhu. Kalau tidak menyerupai gerakan sholat, maka membatalkan wudhu. Ya, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Daud al-Zahiri, dan suatu pendapat yang gharib, yang asing di dalam madhab Syafi'i. Dalilnya apa dalilnya? Yang menunjukkan kalau bukan gerakan sholat itu membatalkan wudhu. Dalilnya adalah sebuah riwayat, ya. Dikatakan innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya mengharuskan wudhu itu, kewajiban wudhu itu hanyalah apabila seseorang tidur dalam kondisi berbaring, ya. Dalam kondisi berbaring. Walakinnahu haditsun dhaifun, ya. Akan tetapi hadisnya dhaif. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, sebab kedhaifannya. Tapi dalilnya ini diantaranya. Ini pendapat yang keempat. Adapun pendapat yang kelima, annahu la yanqutu illa naumar raqi was sajid. Ruya hada an Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu atau rahimahullah taala. Sesungguhnya tidak dikatakan batal wudunya kecuali seorang yang tidur dalam keadaan ruku dan sujud. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Jelas ini bukan pendapat mu'tamad. Ya kan? Pendapat yang sangat asing. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, wudu yang membatalkan adalah
wudunya orang yang sedang ruku dan sedang sujud. Jadi kalau tidak sedang ruku dan sedang sujud itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang asing, jelas bukan muktamad. Udah jelas lemahnya nih yang kelima ini. Ya. Pendapat yang keenam juga sama, tidak membatalkan wudu kecuali tidurnya orang yang sedang sujud. Ini diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, ini juga lemah riwayatnya. Dinisbatkan kepada mazhab Hambali. Jadi yang kelima dan keenam ini sangat aneh pendapatnya. Tidak membatalkan wudu, tidur apapun kecuali tidurnya orang yang sedang ruku dan orang yang sedang sujud. Ini yang kelima. Yang keenam, tidak membatalkan wudu kecuali tidurnya orang yang sedang sujud. Ini disebutkan kepada Imam Ahmad bin Hambal dengan sighah tamrid ruwiya, diriwayatkan, berarti dhaif. Dhaif ini. Ini bukan pendapat muktamad di dalam mazhab Hambali. Ya wajar kan yang menukil Al-Imam Nawawi hanya menggunakan pendapat-pendapat yang masyhur aja. Kemudian pendapat yang ketujuh, la yanqudun naum fi shalat bi kulli hal wa yanqudu kharij shalat wa huwa qaul dhaif li Syafi'i. Lagi-lagi ini pendapat yang lemah di dalam mazhab Syafi'i kata Imam An-Nawawi. Tidak membatalkan wudu di dalam salat bagaimanapun keadaannya. Tidur di dalam salat itu tidak membatalkan wudu, mau posisi ruku mau apa itu nggak membatalkan wudu, ya. Kemudian membatalkan wudu posisi yang seperti itu di luar salat. Posisi ruku di luar salat, tidur, posisi sujud di luar sholat dalam keadaan tidur itu membatalkan wudu. Ini juga pendapat yang sangat lemah dalam mazhab Syafi'i kata Imam An-Nawawi. Ya, ini pendapat yang ketujuh. Nanti diringkas paling jadi beberapa pendapat yang masyhur. Berarti pendapat kelima udah jelas dhaifnya, pendapat keenam jelas dhaifnya, nggak usah dibawa. Pendapat ketujuh juga dhaif menurut Imam An-Nawawi. Ini tinggal ke-8 ini. Yang ke-8 ini pendapat yang ke-8. Nah ini lebih merinci. Biasanya kalau pendapat terakhir itu pendapat yang paling kuat. Jadi biasanya kalau membawakan pendapat yang dhaif baru yang kuat. Ya sebagaimana ini metode yang digunakan di dalam Al-Qur'an. Ketika menyebutkan Ashabul Kahfi kan pendapat yang dhaif dulu, baru pendapat yang kuat. Berapa orang sih yang tidur di dalam gua? Kan dibawakan pendapat yang lemah-lemah dulu. Yang prasangka orang-orang kan berapa jumlahnya seperti itu dalam surat Al-Kahfi, baru ditutup dengan pendapat yang lebih benar. Ya, ini metode dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang pendapat yang ke-8 ini, annahu idana majalisan mumakkinan maq'adatuhu minal ardi lam yuntaqad. Ya. Apabila seseorang tidur dalam kondisi duduk dan dia mapan duduknya, menekan ke bumi, berarti seperti ini tidurnya, posisinya mantap seperti ini, maka ketika dia tidur tidak membatalkan wudu. Ya. Wa ila untuk itu sawaun kana qala aw kathur. Apabila posisinya tidak mapan kayak gini miring seperti ini, pokoknya udah nggak mapan posisinya, nggak tegak seperti ini, itu membatalkan wudu menurut pendapat yang ke-8. Mau tidur lelap maupun tidur tidak lelap, ya. Sama saja dalam kondisi sedang sholat dalam kondisi duduk ataupun di luar sholat. Pokoknya kalau duduknya nggak mapan, itu kalau tidur membatalkan wudu. Kalau duduknya mapan meskipun tidur tidak membatalkan wudu, ya. Wa hadza madzhab Syafi'i. Nah, ini adalah madzhab Syafi'i. Beliau menempatkannya di urutan ke-8 karena mentarjim madzhab Syafi'i beliau kan Imam An-Nawawi. Inilah madzhab Syafi'i. Ya. Ini ketika posisinya adalah tidur dalam kondisi duduk. Duduk yang mapan tidak membatalkan wudu. Duduk yang tidak mapan baru membatalkan wudu. Sama saja dalam kondisi sholat ataupun di luar sholat. Wa indahu anan naum laisa hadasan fi nafsihi wa innama huwa dalilun ala khurujir rih. Tidur menurut mazhab Syafi'i bukanlah hadas, ya. Bukanlah hadas pada zat tidur tersebut, tetapi apa? Tidur itu dalil, ya, sebagai penunjuk, ya, keluarnya angin seperti itu, ya. Kenapa? Karena seseorang kalau tidurnya mapan seperti ini itu menjaga dubur dari keluarnya angin. Apabila posisinya memang mapan, ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau posisinya tidak mapan, maka memungkinkan seseorang itu keluar angin, ya, buang angin seperti itu. Maka di sini ada kaidah bahwasanya tidur itu madzinatu naqdil wudu. Dzon,
suatu praduga yang di dalamnya memungkinkan seseorang untuk batal. Kalau tidurnya mapan seperti ini, insya Allah nggak akan kentut seperti itu. Posisinya seperti ini. Tapi kalau posisinya sudah terlentang atau duduknya sudah nggak mapan, ini di sini memungkinkan keluarnya angin. Kenapa? Karena dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya dua mata ini adalah tali pengikat dubur. Dua mata ini adalah tali pengikat dubur. Apabila mata ini tertidur, maka kan talinya masih ngikat nggak? Ya nggak, lupa kan seperti itu. Maka ketika lupa, dimungkinkan seseorang apabila tidur duduknya tidak mapan, tidak seperti ini, itu memungkinkan untuk keluarnya angin seperti itu, buang angin. Ini adalah 8 pendapat yang dibawakan oleh penulis kitab Fathul Alam, menukil dari Syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi, ya. Kemudian beliau berkomentar, penulis Fathul Alam berkomentar, telah datang di dalam Sahihain, ya, riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur dulu sebelum sholat witir? Apakah engkau tertidur sebelum melaksanakan sholat witir? Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku tertidur, wahai Aisyah, tetapi hatiku tidak tertidur. Jadi yang tertidur cuma matanya, hatiku tidak tertidur, ya. Fadalla hadzal hadis ala anna naum laisa hadasan bidzatihi. Maka hadis ini sebagai dalil bahwasanya tidur itu bukan pembatal wudu pada zat tidurnya, hanya madzinah, praduga saja. Kan Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya kedua mataku ini tertidur, cuma hatiku tidak tertidur, gitu kan. Berarti tidur ini masih bisa mengingat, gitu maksudnya. Sebagaimana orang tadi yang mendengarkan khutbah Jumat, matanya memang tertidur, cuma masih samar-samar mendengar khatib ngomong apa. Maka para ulama mengatakan walakinnahu madzinatun lil hadas, tetapi madzinah, praduga yang memungkinkan adanya hadas atau keluar hadas di dalamnya, ya. Walamma kana an-nawm madhinnatan lil hadas aujaba asy-syari fihi al-wudu kama fi hadis Sofwan bin Asal. Ketika naum atau tidur tersebut adalah suatu praduga yang memungkinkan adanya seorang batal wudu, maka syariat di sini, ya, mengharuskan seseorang yang tidur untuk berwudu. Sebagaimana hadis riwayat Sofwan bin Asal, ya, sahabat yang mulia Sofwan bin Asal. Sofwan bin Asal. Wa huwa alladhi kana mafhuman 'inda Aisyah. Walidzalika sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walidzalika fa inna an-naum yu'tabaru naqidan lil wudu'i kama dhaba ilaihi ahlul qaul ats-tsani. Sebagaimana juga pertanyaan Aisyah kepada Nabi SAW, ya, bahwasanya tidur itu adalah madzinah, ya, praduga yang menyebabkan di dalamnya kemungkinan adanya seorang batal wudunya. Maka ini adalah dalil ini dikuatkan oleh pendapat yang kedua tadi, ya. Dan ini adalah yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla. Kemudian oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tamamul Minnah. Berarti pendapat kedua apa? Tadi. Enggak. Wudu itu tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat yang kedua. Ini adalah madhab yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm. Adapun kalau dikumpulkan riwayat-riwayat yang menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, maka pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya tidur itu adalah madzinah. Jadi yang dilihat adalah posisi, kemudian sifat tidurnya, ya. Posisinya apakah duduk, posisinya apakah tidur, itu yang jadi patokan. Kemudian
jenis tidurnya lelap atau tidak lelap. Ya, lelap atau tidak lelap. Apabila tidurnya lelap dan posisinya duduk, maka tidak tidurnya lelap kemudian posisinya duduk maka membatalkan wudu walaupun duduk. Apabila tidak lelap maka tidak membatalkan wudu. Jadi yang lebih dikuatkan adalah yang berkaitan dengan posisinya, ya. Kemudian yang kedua adalah lelapnya. Ya, ini adalah pendapat yang masyhur di dalam madhab Hambali, ya. Ini dekat dengan pendapat madhab Syafi'i, pendapat yang kedelapan. Jadi kembali kepada kesimpulan awalnya, tidur itu adalah bukan pembatal pada zatnya. Ini di situ dulu. Bukan pendapat pada bukan pembatal wudu pada zatnya, tetapi praduga yang memungkinkan adanya seorang batal wudu. Ya. Ini adalah permasalahan yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini. Jadi bagaimana kesimpulannya tadi? Tidur membatalkan wudu enggak? Kalau ditanya seperti itu. Hah? Hah? Secara zatnya tidak membatalkan wudunya, tapi praduga, madinah, ya. Berarti kalau posisinya adalah posisi yang mapan dan tidak lelap, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya lelap, maka membatalkan wudu, seperti itu. Karena dalil tadi dalam riwayat Abu Daud kan para sahabat sampai miring seperti ini. Tapi dia tetap dalam kondisi duduk gitu loh, nggak sampai berbaring, ya, nggak sampai berbaring. Berarti menunjukkan bahwasanya wudu itu tidak mutlak. Wudu, la haula wala quwata illa billah. Tidur itu tidak mutlak membatalkan wudu. Kenapa langsung ngomong wudu mulu kalau ngomong tidur gitu? Ya, emang harus berwudu kayaknya ini. Udah ngantuk kali ya. Ya, ini permasalahan yang pertama ya. Dari 8 pendapat tadi, maka pendapat yang lebih mengumpulkan dalil-dalil adalah itu, karena semua dalilnya ada tadi, ya. Dilihat dari jenis tidurnya, tidur lelap atau enggak, kemudian dari posisinya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah satu pelajaran dulu, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita tambah beberapa pelajaran, ya. Kalau memang dirasa perlu. Cukup satu saja ini. Hadis berikutnya. Ya. Ini pelajaran yang pertama berarti ini, ya. Pelajaran yang pertama di dalam hadis ini berkaitan apakah tidur itu pembatal wudu atau bukan. Kita telah terangkan, ya, beberapa pendapat tadi. Ya, kita akhiri dengan zikir kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.